karena tidak mengandung sampai usia senja. Tetapi Allah menganugerahkan sukacita dan menghapus aibnya saat dia dipilih untuk melahirkan Yohanes Pembaptis, sosok yang akan membuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Perempuan yang kedua adalah Maria yang harus melewati hari-hari yang tidak nyaman karena memikirkan bagaimana harus menjelaskan keadaan dirinya bagi tunangannya Yusuf bahwa dia sementara mengandung dalam masa pertunangan mereka. Tetapi dua wanita ini dipakai Tuhan Allah secara luar biasa dari dalam kerendahan hati dan hidup mereka untuk terlibat dalam misi penyelamatan bagi dunia. Ketika dari dalam kerendahan hati mereka Tuhan pakai untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan bagi rencana keselamatan. Lukas mencatat bahwa perjumpaan Maria dan Elizabeth yang tengah mengandung selama 6 bulan. Perjumpaan ini terjadi karena Maria ingin melihat bayi yang diberitakan oleh malaikat Gabriel dalam Lukas pasal 1 ayat 36. Di mana di sana malaikat Gabriel datang pada Maria dan dia berkata, "Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Ketika Maria teringat akan apa yang disampaikan oleh malaikat itu, Maria datang mengunjungi saudaranya, sanaknya Elizabeth, karena ia ingin melihat anak yang akan dilahirkan oleh Elizabeth. Karena itu Maria tinggal selama 3 bulan bersama Elizabeth sampai Elizabeth melahirkan anaknya. Elizabeth merupakan saudara Maria dan sebagai saudara Maria ingin menunjukkan perasaan hormatnya kepada Elizabeth. Tetapi justru yang terjadi adalah Elizabeth yang menyatakan perasaan hormatnya kepada Maria dalam ayat 42 dan 43 bagian firman kita tadi. Ketika Maria datang dan menyapa Elizabeth mendengar salam Maria itu, lalu melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Berdasarkan perkataan Elizabeth ini, maka Lukas mencatat tentang ketuhanan Yesus yang paling awal di dalam keadaannya sebagai manusia. Bayi yang ada di dalam kandungan Maria inilah yang membuat Maria disebut berbahagia. Elizabeth karena penuh dengan Roh Kudus, dia langsung berkata kepada Maria dalam bagian firman ini, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Secara tidak langsung Elizabeth telah menyampaikan bahwa Maria dipakai Tuhan Allah sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk nantinya akan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat hidup kita. Bayi yang ada di dalam kandungan Maria inilah yang membuat Maria sangat berbahagia dalam kondisi dan situasinya saat itu. Maria adalah alat di dalam tangan Tuhan Allah untuk melahirkan Yesus ke dalam dunia. Itulah sebabnya Maria mengucapkan kalimat-kalimat pengagungan bagi Allah dalam ayat 46 sampai 55 yang merupakan nyanyian pujian Maria. Di dalam pujian Maria ini dia memuliakan Tuhan
atas apa yang terjadi dalam rencana Allah bagi hidupnya. Tetapi selain itu Maria juga berbicara tentang kerendahannya, tetapi diperhatikan oleh Allah. Seorang perempuan biasa dari bangsa Yahudi yang mau dipakai Tuhan Allah untuk menjadi alat baginya. Baik Maria maupun Elizabeth bukanlah orang-orang yang berkedudukan tinggi saat itu, tetapi justru Tuhan mau memakai mereka berdua agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan belas kasih-Nya diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mulia melalui orang-orang yang rendah hati dan tidak layak. Ayat 50 dalam bagian firman ini mau mengingatkan bahwa orang-orang yang rendah dan tidak layak ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam ayat 50 berkata, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Itu berarti bahwa hanya orang-orang yang takut Tuhan Allah yang akan dipakai Tuhan dalam rencana dan kerja Allah di dunia ini. Tuhan tidak akan pakai orang congkak dan sombong. Tuhan hanya akan memakai orang yang takut akan Dia dan sadar akan kerendahannya. Orang kaya yang membanggakan kekayaannya tidak mungkin Tuhan pakai. Tetapi orang kaya yang sadar dirinya rendah dan tidak layak akan dipakai Tuhan. Orang miskin yang penuh keluh kesah dan sifat iri tidak akan dipakai Tuhan. Tetapi orang miskin yang takut akan Tuhan dan terus bersyukur kepada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengenal hati yang mau Tuhan pakai dalam pekerjaannya. Maria dan Elizabeth mengerti bahwa Tuhan mengasihani mereka dengan memakai mereka untuk rencana yang agung. Bukan Maria atau Elizabeth yang penting karena mereka hanya manusia, tetapi hanya Yesus Sang Juru Selamat. Karena itu Maria menaikkan pujiannya, memuliakan Tuhan untuk apa yang terjadi dalam kehidupannya karena karya Allah bagi hidupnya. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu belajar dari Maria tentang sikap hidup Maria yang penuh dengan kerendahan hati. Sadar akan dosa sebagai manusia biasa yang mau Tuhan pakai dan ketidaklayakan. Dia terpilih di antara semua perempuan di dunia ini untuk menjadi ibu Yesus. Tetapi dia tidak bangga diri dan sombong, melainkan dia memuji Allah untuk apa yang terjadi dan yang dialami di dalam hidupnya. Karena itu bagi kita semua, jangan banggakan kekuatan kita, tetapi tunduklah pada Tuhan dan hiduplah dengan penuh rendah hati. Maka Tuhan akan memakai kita untuk hal-hal yang akan meninggikan namanya. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat bagian firman ini dan dalam pemaknaan Minggu Advent yang keempat di hari ini, kita diajarkan lewat firman Tuhan bagi kita bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah memiliki potensi yang melekat pada dirinya. Dan tentu potensi itu akan mengantar setiap orang pada tanggung jawab yang hendak dia pikul kelak. Dan dalam hal ini Maria dan Elizabeth merupakan contoh bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki potensi yang dilihat oleh Allah layak untuk mendapatkan tanggung jawab itu. Akan tetapi seringkali potensi itu tidak disadari oleh setiap orang, yang pada akhirnya membawa pada reaksi emosional seperti terkejut ketika tanggung jawab yang diberikan mungkin berat dan sulit. Kita bisa lihat ketika Maria akan diberi tanggung jawab yang besar,
Reaksi emosional Maria pun muncul ketika malaikat Gabriel mengatakan bahwa ia telah dipenuhi oleh kasih karunia Allah untuk tanggung jawab besar yang akan dia lakukan bagi dunia. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya apa maksud salam yang disampaikan oleh malaikat. Tapi sebuah kesadaran diri yang muncul ketika rencana Allah disampaikan baginya, bahwa Maria dipilih oleh Allah dan dia menerima tanggung jawab itu dengan tulus tanpa berbantah-bantahan. Bahkan dalam sikap imannya ia berupaya untuk bisa memberikan apresiasi tetapi juga support bagi Elizabeth saudaranya, karena rencana Allah itu bukan saja bagi dirinya tetapi bagi saudaranya juga yang diberitahukan oleh malaikat kepadanya. Ia berupaya untuk berbagi sukacita, memberi dorongan dan topangan dalam hubungan yang dibangun dengan saudaranya Elizabeth. Dan secara bersama mereka menyambut dan mempersiapkan diri secara baik dalam pemenuhan rencana besar Tuhan Allah bagi hidup mereka. Maka sikap iman kita sebagai orang-orang Kristen harus utuh seperti Maria dan Elizabeth ketika kita diberi tanggung jawab dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Terkadang kita terkejut dan ragu ketika kita diberi tanggung jawab dalam pelayanan, bahkan kita bilang kita belum siap. Kita tidak sadar tentang potensi yang Allah lihat dalam hidup kita, dalam diri kita. Lalu Allah mau pakai kita, tetapi terkadang kita menolak apa yang direncanakan Allah bagi kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Maria dan Elizabeth, meresponi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan totalitas diri. Ketika mereka merasa bahwa mereka mau dipakai Tuhan, mereka tidak bangga diri tentang kekuatan dan kemampuan, tetapi datang dalam sebuah kerendahan hati dalam puji-pujian untuk menyerahkan semua pada Tuhan dengan rencana dan kerjanya dalam hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa tanggung jawab pada diri kita lebih mulia, lebih baik dari yang lain, maka jangan kita ada pada kesombongan diri dan kesombongan iman, tetapi laksanakan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita dengan kerendahan hati. Hal yang kedua yang mau diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa sebuah tanggung jawab yang dipercayakan bagi setiap orang, tentu yang diharapkan dari semua itu adalah bagaimana tanggung jawab itu dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Maria telah melakukan tanggung jawab yang dipercayakan baginya dengan sebuah kerendahan hati dan penyerahan total, bahwa Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam rencananya. Karena itu dia memuliakan Tuhan dalam ungkapan percakapannya lewat nyanyian pujiannya. Maka ketika kita diminta untuk berada dalam rancangan dan rencana Allah, dalam gumul pelayanan, pengabdian dan pekerjaan, mari kita menyerahkan semua untuk Tuhan selesaikan bersama kita. Sebab ketika dia memilih kita, dia tahu potensi, kapasitas, kemampuan kita. Tetapi jika kita sudah menerima tanggung jawab itu, jangan lalu sombong dan merasa diri hebat dari orang lain.
tetapi laksanakan dengan kerendahan hati dan tetap dalam totalitas diri secara penuh untuk minta tuntunan dan pertolongan Tuhan bagi apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan bagian firman Tuhan ini juga mau mengajarkan kita bahwa dalam sistem patriarkal saat itu Allah mau menempatkan perempuan untuk dilibatkan dalam karya penyelamatan Allah. Karena itu perempuan istimewa dalam pandangan Allah untuk turut terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang Allah persiapkan bagi keselamatan dunia ini. Maka sebagai manusia kita harus memberi penghormatan kepada perempuan dalam kemampuan dan kapasitas yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan panggilan pengutusan yang Tuhan anugerahkan di dunia ini. Ada banyak kisah perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi dunia dengan segala apa yang telah mereka berikan dalam pengabdian, pelayanan, dan kerja mereka. Maka mari kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan tetap memberi penghormatan, ruang, dan tempat bagi perempuan dalam keseimbangan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bahwa perempuan dan laki-laki sama di hadapan Tuhan dan sama juga dalam melaksanakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam memasuki minggu Advent yang keempat ini, mari kita belajar dari firman Tuhan ini untuk tetap rendah hati dan mempersiapkan diri secara total untuk setiap rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya untuk menjalani kehidupan dengan setiap tanggung jawab yang Dia percayakan bagi kita. Selamat memasuki dan merayakan minggu Advent yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.